Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menuju khusyuk itu ketika akan dan sedang sholat itu meyakini ingin ketemu Allah. Ingin, berarti hidupkan rasa ingin ketemu. Hidupkan rasa ingin ketemu, nanti ditemui. Kalau ketemu, jiwa kita itu berjalan mulaku robbihim. Penjenengan tahu nggak melaku itu? Melaku itu bahasa Indonesianya apa? Berjalan. Kalau hati kita, jiwa kita connect di balik bacaan Al-Quran atau doa sholat, maka jiwanya itu berjalan. Berjalan di balik sir-sir doa itu loh Pak Edi. Oke, Pak Seri. Di balik sir-sir doa, kemarin sudah kita kaji. Al-Qur'anu huwa hablullah. Quran itu kabel sambungan Allah. Kurang apa coba? Quran itu adalah kabel sambungane nang Gusti Allah. Ketika kita membaca Al-Quran itu dengan hati dan jiwa, maka jiwa kita itu akan berjalan. Nah ini kayaknya jenengan ini ahli zikir ini. Jamaah Al-Khidmah, betul enggak? Jenengan biasanya kalau zikir kan gini, mari kita taqarrub kepada Allah dengan zikir. Apa taqarrub itu? Mendekat. Dan mendekat itu ada dua. Ada yang mendekat dan didekati Allah, ada yang mendekat tapi bertepuk sebelah tangan. Kalau mendekat didekati, asik enggak? Jenengan mendekati cewek, kemudian ceweknya lari, sampai juga lari, jelungup, wong wis tuwek kok. Tapi kalau mendekat didekati, digandeng, seperti kekasih, naik ya pancal, sejauh-jauhnya itu rasanya dekat. Sakit dipahami ini? Ya, sakit dipahami nggih. Banyak sekali orang sholatnya belum sempurna. Satu, tidak meyakini ketemu Allah. Dua, tidak ingin ketemu. Enak mana? Sholat kita makrifat apa gelap gulita? Maunya sholat kita itu makrifat. Saya punya contoh. Di sini ada ayat mulaku, berjalan menuju Allah. Sebelum contoh, saya diingatkan Allah ini. Surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ayat ini biasanya hanya untuk Rasulullah Isra Mi'raj dan dikaji 1 tahun sekali pas peringatan Isra, mari ngono dicendel maneh. Tahun depan Isra Mi'raj dibuka lagi. Setelah itu dicendel maneh. Kalau surat Al-Isra ayat 1 itu hanya untuk Rasul, berarti dangkal. Surat Al-Isra ayat 1 itu praktek di dalam sholat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ketika kita sholat kok disambut, itu diperjalankan. Mulaku Robin. Pilih berjalan sendiri apa diperjalankan. Sholat khusyuk itu nggak bisa dipaksa loh ya. Kalau hati kita nggak bisa berjalan ya nggak bisa. Karena asra bi abdi, diperjalankan. Nah, diperjalankan itu mulaku robbihim. Jenengan itu kalau naik kendaraan itu melaku apa di atas kendaraan sih? Makanya kan doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza.
Ya Allah semoga paham. Doa-doa di dalam syariat Islam itu penuh simbol, harus dikaji. Contoh, jenengan pernah enggak berjalan di jalan lancar, itu sejauh-jauhnya itu kalau lancar rasanya dekat. Katakanlah jenengan perjalanan itu 2 jam, itu enggak terasa. Coba macet 10 menit saja. Iku mobil gopil kabeh juangkrik, semua macam-macam. Spion itu pecah, meso-meso. Sudah tergesa-gesa, acaranya itu mepet, Masya Allah itu dekat rasanya jauh, menit rasanya jam. Yes apa enggak kira-kira? Betul enggak? Dengan perjalanan 2 jam, 2 jam ya. Kemudian 1 jam 45 menit itu lancar, itu padahal jauh, tapi rasanya dekat. Tapi tiba-tiba 15 menit itu loh mendekati tempat, itu macet, itu rasanya gimana? Lama enggak? Lama? Sekarang sudah terjawab. Orang yang sholatnya sebentar rasanya lama, itu berarti jiwanya macet. Bisa dipahami? Ketika lancar, jiwanya itu berjalan, maka lama itu rasanya sebentar. Kenapa? Mulaku Rabbihim. Silakan jenengan rekreasi, duduk dengan teman yang akrab, ngobrol. Asik, sampai di tempat rekreasi. Loh, kok wis nyampe? Betul? Ternyata samping jenengan itu wetenge morus. Ngene, aduh. Pasti kepinggiran dan nyampe. Kepikiran enggak nyampe, itu sakit, itu masuk kok gak nyampe-nyampe ya. Betul? Itu loh bahayanya orang yang sholat tapi punya sakit hati atau sakit fisik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Makanya survei dan fakta membuktikan orang yang sakit fisik disuruh khusyuk berat. Orang yang sakit hati dan jiwa disuruh khusyuk itu berat. Enggak boleh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Coba ketika kita sehat sama sakit. Sakit itu enggak bisa disuruh khusyuk, tapi disuruh sami'na wa ata'na. Coba ketika jenengan ngantuk disuruh sholat, pasti sekedar menggugurkan kewajiban. Coba jenengan capek di atas capek disuruh sholat, pasti sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi suatu saat badan kita itu fresh. Ibadah itu enak enggak? Enak. Ada yang fisiknya fresh tapi hatinya enggak fresh, ya masalah juga. Ya, jadi sholat dzikir itu butuh jasmani rohani sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.